Eren dan dua orang lainnya juga bergabung dengan kelompok yang berusaha melarikan diri. Tapi raksasa ada di mana-mana. Mereka sudah dikelilingi oleh para raksasa. Semua orang berdesakan masuk ke dalam sebuah rumah yang tampaknya aman dengan susah payah. Bahkan bayi yang menangis di tanah pun tidak ada yang memperhatikan. Mikasa yang baik hati merasa tidak tega. Maka dia dengan tegas melarikan diri dari kerumunan untuk menyelamatkan. Namun Eren malah dibawa oleh kerumunan ke dalam rumah. Melihat para raksasa sudah mendekat, orang-orang yang masuk ke dalam rumah dengan tanpa ragu mengunci pintu. Orang-orang di luar berhamburan dan melarikan diri. Hanya Mikasa yang memeluk bayi tidak sempat melarikan diri. Dengan putus asa, dia duduk bersila di tempatnya menunggu kematian yang akan datang. Di dalam rumah, Eren ingin menyelamatkan mereka. Namun, orang lain tidak setuju. Dia hanya bisa melihat semuanya dengan mata terbuka. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Semua orang ketakutan dan tidak berani berbicara. Eren tidak peduli dengan perlawanan mereka. Dia dengan tegas keluar dari rumah. Namun, Mikasa sudah menghilang entah kemana. Sepertinya dia sudah dimakan oleh raksasa. Namun, dia belum pulih dari kejutan. Dari belakang, terdengar jeritan raksasa. Eren berbalik dan melihat. Dia melihat mereka sedang menghancurkan atap. Hanya dalam beberapa detik, atapnya langsung terangkat. Dan orang-orang yang bersembunyi di dalamnya menderita. Rumah perlindungan seketika berubah menjadi kuburan mereka. Desa yang dulu ramai dan makmur kini hancur berantakan. Di mana-mana terdapat puing-puing dan anggota tubuh yang terpotong. Hanya Eren yang tersisa, berjalan sendirian di tengah reruntuhan. Dalam serangan liar para raksasa, wilayah pertanian terluar segera jatuh ke tangan musuh. Orang-orang yang selamat terpaksa mengungsi ke wilayah bisnis di tengah kota. Namun, jumlah pengungsi yang besar ditambah dengan kehilangan lahan pertanian. Bagi mereka yang kekurangan sumber daya secara serius, ini adalah pukulan telak. Kekurangan makanan segera menjadi masalah paling serius saat ini. Untuk merebut kembali tanah yang hilang, mereka harus berani keluar dan memperbaiki tembok luar yang hancur. Menghentikan lebih banyak raksasa masuk, kemudian menghabisi raksasa di dalam. Untuk itu, mereka menghabiskan 2 tahun waktu, melatih pasukan penyelidik khusus, untuk melaksanakan misi berbahaya ini. Dan di antara mereka adalah Eren dan Armin yang selamat pada awalnya. Selain itu, mereka juga mengembangkan perangkat manuver 3 dimensi yang dapat melawan raksasa. Perangkat ini akan melepaskan tali baja, yang ditempatkan pada raksasa atau bangunan. Kemudian dikombinasikan dengan pelepasan gas. Dapat dengan leluasa bergerak di bawah hidung para raksasa. Setelah 2 tahun pertempuran, mereka juga mengetahui bahwa titik lemah para raksasa ada di leher. Hanya perlu memotong daging leher belakang secara utuh. Maka para raksasa dapat dibunuh dengan tuntas. Dan sebelum berangkat, komandan tertinggi, Tuan Putih, juga berseru dengan semangat, "Berikan hatimu." Segera malam pun tiba. Karena jadwal tidur para raksasa sama dengan manusia, maka pasukan penyelidik memilih untuk bergerak pada malam hari. Namun mereka sangat sensitif terhadap suara. Oleh karena itu,